Assalamualaikum Ibu Mega, Ibu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh, Bu warahmatullahi Elis. wabarakatuh, Ibu Elis. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sangat baik. Bagaimana dengan Ibu Elis sendiri? Alhamdulillah Bu, Hmm, sedang sehat, sedang fresh Bu. ya, Mohon Alhamdulillah, maaf ya sama. Ibu, alhamdulillah. ya Ibu Ai, mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini saya ada tugas dalam pendidikan guru penggerak untuk mewawancarai kepada minimal 2 orang kepala sekolah. Nah, saya coba untuk menghubungi Ibu Ai dan Ibu Mega. Terima kasih atas kesediaannya. Walaupun kita bisa wawancaranya lewat daring ya Bu, gak apa-apa. Mudah-mudahan Nggak apa-apa, Bu. Yang penting esensinya. ya, yang penting tidak menghilangkan esensinya betul. Mudah-mudahan ada manfaatnya juga Bu, terutama bagi saya, bagi Ibu juga gitu. Ya. Ini saya mewawancarai Ibu Mega dan Ibu Ai terkait dengan kepemimpinan Ibu sebagai kepala sekolah. Mungkin selama ini Ibu Ai ataupun Ibu Mega memiliki suatu masalah yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya. Jika boleh mungkin Ibu Ai atau Ibu Mega bisa menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut gitu. Mungkin bisa diceritakan dulu masalahnya untuk Ibu Ai dan Ibu Mega. Ya. Dari Ibu Ai dulu mungkin ya? Ya, Ibu Ai dulu boleh. Terima kasih Bu Elis. Nah, ini mengenai permasalahan ya Bu Elis, kalau di sekolah itu sangat kompleks sekali ya. Permasalahan pasti selalu ada gitu kan ya. Tetapi bagaimana cara kita aja untuk menyikapi permasalahan tersebut. Nah, saya akan berbagi pengalaman ya mengenai ini permasalahan yang sedang atau yang pernah saya hadapi. Salah satunya yaitu begini Bu Elis ya, kalau di sekolah kami kan di sini orang tuanya itu kan membentuk suatu paguyuban. Nah, paguyuban tersebut di dalamnya itu adalah kumpulan dari orang tua murid ya. Nah, namun kemarin itu ada sedikit keresahan. Kemudian ada beberapa masukan dari 70% ya orang tua siswa itu mengadu ke sekolah. Ya, dengan adanya paguyuban tersebut justru malah menghambat kreativitas kemudian ide dari orang tua. Karena apa? Karena paguyuban tersebut dipimpin oleh seseorang yang mungkin dirasa oleh orang tua itu sangat diktator ya, di mana semua pengambilan keputusan, semua kegiatan, semuanya selalu dihandle oleh beliau. Kemudian beliau sulit atau tidak terbuka terhadap orang tua siswa yang lain. Begitu Bu Elis ya. Mungkin untuk Ibu Mega kasusnya bisa diceritakan, Bu. Iya, baik Ibu Elis juga Ibu Ai. Memang betul ya, permasalahan di sekolah itu sangat kompleks, sehingga saking kompleksnya kadang kita tidak memikirkan, jadi seolah-olah itu tidak jadi masalah berat. Ya. Karena kalau dipikirkan pertama akan mengganggu agenda kita yang lain, program kita yang lain, tetapi perlu juga itu diselesaikan. Berdasarkan pengalaman saya, ini Bu Elis, waktu pertama saya promosi seperti itu ya, masuk ke sekolah itu dengan kondisi guru yang pas bahkan kurang, mendapat informasi dan kemudian saya melakukan observasi dan ternyata ada guru olahraga di sekolah kami itu yang terus sakit-sakitan, sehingga beliau tidak mampu memberikan pelayanan kepada peserta didik. Padahal jika kita lihat peserta didik itu untuk mata pelajaran olahraga itu bagaikan air di padang pasir, senang ya. Jadi ketika ada pelajaran olahraga meskipun jadwalnya siang, tetapi dari pagi mereka sudah antusias sekali. Nah, ini permasalahannya tidak ada olahraga itu, bukan tidak ada, tidak bisa memberikan pelayanan
atau mengajar gitu dengan kondisi fisik beliau yang memang sedang sakit-sakitan. Nah, itu yang menjadi permasalahan yang mengganggu pikiran saya ketika berada di sekolah yang saya pimpin. Iya. Terima kasih Ibu Ai, Ibu Mega. Jadi mungkin dari sejuta masalah mungkin ya Bu ya yang ada di sekolah, muncul satu permasalahan di sini hanya satu ya Bu yang kita munculkan. Jadi di sini Bu, saya itu dalam pendidikan guru penggerak ini mempelajari modul mengenai sebetulnya masalah itu bisa dibagi dua gitu. Jadi ada yang disebut dilema etika dan bujukan moral. Kalau dilema etika mungkin itu adalah masalah yang kebenaran lawan kebenaran gitu. Kalau bujukan moral itu antara benar lawan salah gitu. Jadi mungkin dari kasus-kasus Ibu Ai dan Ibu Mega tadi mungkin termasuk ke dilema etika ya. Etika ya. Iya betul. Karena ini tidak melibatkan Hukum istilahnya hukum, aparat hukum gitu kan. Ya mungkin Ibu Ai dulu tadi yang kasus pertama ya Bu ya. Mungkin untuk pengambilan keputusan dari masalah tadi Bu, mungkin bisa Ibu Ai ceritakan. Ya baik Bu Elis. Nah tadi mengenai masalah yang sudah saya utarakan ya Bu Elis. Nah saya juga melakukan beberapa langkah-langkah untuk penyelesaiannya dan hingga akhirnya saya bisa mengambil keputusan ya. Yang pertama mungkin yang saya lakukan itu saya mengidentifikasi dulu permasalahannya, titik fokus permasalahannya seperti apa. Kemudian yang kedua saya harus menentukan dulu unsur-unsur yang terkait atau unsur-unsur yang terlibat dari permasalahan tersebut siapa saja. Kemudian selanjutnya saya juga mengumpulkan fakta-fakta. Fakta-fakta merupakan salah satu modal ya Bu Elis ketika kita akan menentukan suatu keputusan atau kebijakan. Kemudian yang selanjutnya mungkin saya juga harus memiliki opsi tindakan mana saja yang akan dilakukan. Kemudian selanjutnya mungkin nanti ke pengambilan keputusan seperti apa. Kemudian nanti di akhirnya mungkin saya juga melakukan refleksi ya dari keputusan yang telah saya ambil tersebut. Mungkin itu Bu Elis ya. Iya Bu. Jadi keputusannya tadi menghapus paguyuban ya Bu. Iya, dari langkah-langkah yang sudah saya jalani, ya akhirnya saya pun memutuskan untuk membubarkan paguyuban tersebut. Namun ikatan komunikasi orang tua ya tetap terjalin, hanya saat diwadahi langsung oleh komite sekolah. Jadi sekarang tidak ada paguyuban, tapi satu pintu mungkin ya di bawah komunikasi komite sekolah. Mungkin itu Bu Elis ya. Iya. Terima kasih Bu Ai. Ya, sama-sama. Kalau Ibu Mega mungkin untuk kasus yang tadi ya Bu, apakah tentunya mungkin Ibu sudah mengambil keputusan juga ya Bu, sudah menemukan solusinya gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu. Iya. Baik, sebelum saya mengambil suatu keputusan terhadap permasalahan yang memang ini cukup merugikan gitu ya bagi peserta didik kami gitu. Langkah pertama saya itu dalam jangka waktu 2 minggu kalau tidak salah melihat situasi bagaimana guru tersebut gitu. Apakah beliau memang benar-benar tidak mampu untuk memberikan pelayanan atau memang bisa tetapi tidak optimal gitu. Nah, setelah saya mengobservasi, kemudian menganalisa, dan akhirnya saya mengambil keputusan dengan ditunjang oleh masukan dari guru-guru, yang mana pada akhirnya memang saya perlu untuk mendatangkan guru olahraga yang lain, walaupun dengan konsekuensi guru tersebut selain mengajar guru olahraga juga beliau menjadi guru kelas. Dikarenakan apa? Memang guru kelas di sekolah kami itu kurang seperti itu. Tetapi meskipun
Ada guru olahraga yang itu ya, yang eh, yang definitif istilahnya. Sejauh ini belum mengganggu dan diberitahukan, diinformasikan kepada guru olahraga yang baru itu dengan segala konsekuensi, bahwa untuk hak dari guru yang definitif itu tetap ada meskipun dengan bantuan dia, seperti itu. Iya. Kalau menurut saya itu masalah yang cukup berat juga ya Bu. Jadi kita harus benar-benar tepat gitu dalam mengambil keputusan sehingga tidak memunculkan masalah baru lagi gitu ya. Jadi ya, kalau untuk Ibu Ai tadi mungkin sudah diungkapkan juga ya Bu, diceritakan juga mengenai langkah-langkah mengambil keputusan yang secara umum Ibu gunakan ya tadi. Betul. Nah, kalau untuk Ibu Mega mungkin strateginya apakah sama dengan Ibu Ai? Langkah-langkah dalam mengambil keputusannya, Bu? Atau mungkin ada perbedaannya? Mungkin Bu dalam terutama langkah-langkah atau strategi yang biasa Ibu Mega gunakan gitu dalam menyelesaikan masalah dilema seperti tadi. Iya, baik, kalau untuk strategi yang saya ambil, saya melibatkan dari masukan dan saran dari guru-guru juga, karena apa? Mungkin saya sebagai pimpinan tidak serta-merta setiap hari gitu ya Bu untuk terlibat dalam proses KBM. Nah justru mereka, dari masukan mereka, dari saran-saran mereka, nah itu yang menjadi pertimbangan besar saya sehingga mengambil keputusan, ternyata memang keputusan saya untuk mendatangkan guru olahraga yang baru itu, meskipun statusnya masih siswa, itu memang sangat diperlukan. Karena apa? Pelayanan bagi saya itu, pelayanan terhadap peserta didik itu adalah hal yang nomor satu. Apapun kondisinya, apapun keadaannya, peserta didik wajib memperoleh atau menerima pengetahuan dari pelajaran PJOK. Walaupun dengan berbagai konsekuensi yang memang sedikit memberatkan bagi guru olahraga yang baru itu, karena mungkin ada hak beliau yang seharusnya full olahraga, kemudian ditambah dengan wali kelas juga yang memang itu sangat memberatkan, tapi bagi saya itu menjadi tantangan sehingga guru olahraga yang baru tersebut supaya bisa membantu saya gitu, memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam hal mata pelajaran olahraga, juga memberikan pelayanan terhadap tanggung jawab dia sebagai wali kelas, seperti itu. Ya. Jadi mungkin kalau dalam masalah lain juga bisa digunakan ya Bu, strategi seperti tadi gitu. Iya. Secara umum itu mungkin ya. Iya. Karena apa? Karena kita kan dengan rekan guru itu ibaratnya teamwork gitu kan. Walaupun pada akhirnya keputusan ada di tangan kita, tetapi jika kita menganggap rekan kita itu sebagai partner, maka itu akan tercipta suatu kondisi di mana rasa kekeluargaan, rasa senasib sepenanggungan itu mungkin akan terasa. Karena bagi saya gitu, walaupun pemimpin itu mempunyai hak-hak yang sangat memang prerogatif istilahnya ya, tetapi rekan guru kita juga itu adalah partner yang bisa menjadi kekuatan buat kita dalam mengambil keputusan di lembaga yang saya pimpin. Iya. Terima kasih Ibu juga. Mungkin selanjutnya gini Bu Ai. Ya, baik. Mohon maaf Ibu menunggu lama. Tidak apa-apa, sambil belajar mendengarkan kemudian dari Adi ini menjadi inspirasi Bu Elis ya. Iya. Ya. Ini Bu, terlepas dari masalah tadi, mungkin ya masalah Bu Ai, masalah Bu Mega juga. Kira-kira yang Ibu Ai anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu hal-hal apa saja gitu Bu yang Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terlepas dari kasus tadi Bu, mungkin secara umumnya saja. Oh iya, baik Beris. Mungkin yang paling efektif ya kalau menurut saya itu lebih ke komunikasi ya Belis.
Ya ketika komunikasi kita berjalan dengan baik ya, permasalahan apapun mungkin bisa diselesaikan juga secara baik-baik ya. Baik permasalahan besar mungkin bisa diperkecil, kemudian yang permasalahan yang kecil juga mungkin bisa dengan mudah kita hilangkan. Jadi intinya di sini mungkin kita lebih ke komunikasi Bu Eris, mungkin itu ya. Ya. Iya. Iya. Ya, Ya, jadi jadi lebih lebih ke ke komunikasi ya komunikasi ya kalau Bu kalau Ai. Bu Ai. Kalau Ya. Bu Kalau Bu Mega Mega sendiri sendiri mungkin mungkin Kalau saya mungkin seperti yang telah tadi sampaikan, ya hampir mirip sih dengan Bu Ain, cuman kalau saya selalu melakukan kalau istilahnya kolaborasi atau konfirmasi atau apa ya istilahnya, eh, berembuk musyawarah dengan guru. Nah seperti itu. Jadi apa yang kita strategi yang saya gunakan itu, saya selalu berkomunikasi dengan guru apapun itu yang terjadi dan apapun itu nanti keputusan saya tetap dengan rekan guru itu saya nomor satu. oh Oh, iya. iya. Jadi Jadi pada pada intinya sama saja ya Bu, komunikasi itu intinya. Jadi segala sesuatu yang kita komunikasikan, kita musyawarahkan ya, ya, tentunya menjadi keputusan bersama dan jadi tanggung jawab bersama pula ya Bu. Jadi Iya, tidak betul sekali Bu Elis. tidak akan apa namanya menguntungkan sebelah pihak gitu ya Bu. Jadi mungkin keputusan yang akan diambil nanti akan keputusan yang tepat gitu ya Bu mungkin ya. Betul sekali. Iya. Karena kan gini ya Bu Elis, kadang kita mungkin pemikiran kita ini kita anggap benar, tapi kan belum tentu menurut orang lain. Nah, jadi dari berbagai semua masukan itu kita ambil benang merahnya sehingga apa yang menjadi suatu keputusan nanti itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan dan tidak ada istilah itu kan ibu yang memutuskan. Nah, kalau seperti itu kan nanti endingnya juga tidak enak. Tapi kalau keputusan bersama, oke, konsekuensinya kita tanggung bersama, resikonya tanggung bersama, dan indahnya pun kita tanggung bersama seperti itu. Mantap Bu. Iya. Ini Bu Ai, kita lanjut lagi ya Bu Ai, Bu Mega. Mungkin kalau tadi yang dianggap efektif ya Bu, sekarang mungkin kalau dalam pengambilan keputusan itu pada kasus-kasus dilema yang Ibu Mega Ibu Ai alami, adakah yang merupakan tantangan gitu? Tantangan dalam pengambilan keputusannya itu seperti apa gitu Bu? Atau apa saja yang menjadi tantangan ketika Ibu Ai dan Ibu Mega ingin memutuskan sesuatu gitu? Ya. Baik ya, Bu Elis, kalau mengenai tantangan ya, tentu ini banyak sekali ya Bu Elis tantangan ketika kita dihadapkan mau menyelesaikan suatu permasalahan. Mungkin tantangan terberat ya, yang pertama itu dari segi heterogen ya, heterogen dari warga sekolah yang mungkin beda kepala juga beda pemikiran. Mungkin dari sini juga kita sulit untuk mempersatukan ya, satu visi satu misi itu sangat sulit ketika dengan subjek yang heterogen tersebut. Kemudian yang kedua dari segi budaya yang ada di lingkungan sekitar. Kadang kita juga berbenturan dengan kebiasaan, tradisi atau budaya yang ada di lingkungan sekolah tersebut. Mungkin kemudian yang ketiga juga dari segi mindset mungkin ya, mindset dari warga sekolah, bahkan mungkin dari saya sendiri juga ya harus banyak belajar. Mungkin 3 poin ini mungkin Welis yang merupakan tantangan lah yang saya hadapi. Ya. Bu Mega ini bagaimana kalau Bu Mega mungkin bisa atau berbeda gitu tantangannya? Kalau Bu Mega atau mungkin tidak ada tantangan sama sekali gitu? Wah banyak tantangan, apalagi kan di sekolah kami itu kan dari segi usia hampir sama. Yang seniornya cuma satu, nah sehingga kalau dari segi pengambilan keputusan mereka memberikan masukan saran ada yang semacam ego gitu kan. Tetapi nah di sana bagaimana kita bisa menyatukan semua ego atau semua masukan mereka sehingga diperoleh hasil yang sesuai lah untuk semuanya, yang baik untuk semuanya. Yaitu kemudian tantangan yang lain ada dari kadang gitu ya ketika kita mengambil keputusan itu salah satu orang tua yang memang ikut campur gitu ya dengan pengambilan keputusan dari kami. Nah sehingga dari tantangan itu
akibat dari apa ya, ikut campurnya beliau gitu, itu menjadi sebuah apa ya, sebuah modal buat kami, bagaimana kami bisa mempersatukan sehingga tantangan itu bisa kami atasi seperti itu. Baik Bu, Ibu Mega, Ibu Ai, ini saya sangat gimana ya? Bangga gitu, bukan bangga, bagaimana ya? Sangat banyak sekali gitu pengalaman dari Ibu Ai dan Ibu Mega yang bisa saya ambil gitu di sini. Kemudian Ibu Ai, Ibu Mega, kalau mungkin dalam menyelesaikan sebuah kasus itu, terutama kasus dilema etika ya, apakah Ibu Ai, Ibu Mega ini memiliki sebuah aturan atau jadwal tertentu gitu dalam menyelesaikan sebuah kasus? Maksudnya di sini apakah Ibu Mega, Ibu Ai itu dalam menyelesaikan kasus tersebut menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu atau memiliki prosedur tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu? Ya, Boleh dari Ibu Mega dulu atau Bu Ai, silahkan. ya baik. Ya. Begini Bu Elis ya, kalau untuk menyelesaikan status ya, kasus di sekolah, kita juga harus mempertimbangkan dulu. Nah, kasus tersebut ini sifatnya itu urgen atau misalkan masih bisa dibuatkan jadwal. Kalau sifatnya urgen, berarti kita harus dengan cepat tanggap ya atau sigap untuk mengambil keputusan. Tapi ketika permasalahan tersebut masih bisa dibuatkan jadwal, mungkin kita akan membuatkan schedule dulu untuk pertemuan, untuk musyawarah, kemudian endingnya mungkin nanti adalah pengambilan keputusan. Mungkin itu dulu ya, Belis, mungkin untuk mengenai kasus. Jadi kita harus melihat dulu kasusnya itu urgen atau tidak, seperti itu Belis ya. Ya. Mungkin Bu Mega ada tambahan atau pengalaman yang dialami oleh Bu Mega sendiri, bagaimana? Iya, kalau untuk pengambilan keputusan sih pada dasarnya sama gitu ya, karena kita kan ada yang suatu permasalahan itu yang memang harus diselesaikan saat itu juga, tetapi ada juga yang memang suatu permasalahan yang memang ini perlu dianalisa, perlu dikaji lebih mendalam sehingga tidak menimbulkan efek dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, jadi untuk pengambilan keputusan itu sendiri tergantung situasi dan permasalahan yang dihadapi seperti itu. Ya. Istilahnya kadang kita harus berpikir cepat kalau mengambil keputusan atau kita berpikir lambat dulu, nanti dulu lah, ini mungkin bisa dipikirkan lebih dalam, lebih jauh, nah seperti itu. Iya. Jadi pada umumnya mungkin ada masalah yang serius harus segera hari itu juga ya Bu, saat itu juga kita tindak ya, kita ambil keputusan. Dan ada juga yang harus kita lama sekali mempertimbangkannya ya Bu. Kemudian Bu, kalau mungkin kalau untuk dalam sebuah pengambilan keputusan ini Bu ya, dalam kasus-kasus yang Ibu Mega, Ibu Ai pernah alami gitu, adakah faktor-faktor atau mungkin seseorang gitu, bisa seseorang atau faktor lain ya Bu yang dapat mempermudah Ibu Ai atau Ibu Mega mengambil keputusan gitu? Ya, mungkin kalau untuk saya sendiri ya Bu Elis, kalau ketika mengambil keputusan mungkin faktor yang lebih mempermudah atau mendukung itu lebih ke warga sekolah mungkin ya. Warga sekolah di mana di dalamnya itu kan ada rekan guru, kemudian ada komite sekolah, orang tua siswa, bahkan siswa itu sendiri. Kemudian di samping itu juga karena saya juga memiliki atasan ya yang terdekat, misalkan ada pengawas sekolah, sangat memfasilitasi, sangat memberi kemudahan lah kepada kemajuan sekolah, kemudian kepada penyelesaian masalah yang dihadapi di sekolah. Di samping itu juga saya juga memiliki dinas ya Bu ya. Mungkin kalau permasalahannya masih bisa dihandle oleh sekolah, mungkin cukup oleh dukungan dari warga sekolah saja. Tapi ketika mungkin permasalahannya ini di luar kewenangan atau misalkan di luar kemampuan dari warga sekolah, mungkin minta bantuan oleh dinas. Jadi mungkin ini adalah bagian-bagian yang terkait atau yang mendukung terhadap penyelesaian masalah. Mungkin itu Bu Elis.
Ibu Mega mungkin Ya, kalau untuk saya faktor yang mempengaruhi pengambilan suatu keputusan itu memang tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh Bu Ai, bahwasanya itu dipengaruhi oleh faktor warga sekolah itu sendiri, baik guru, siswa, monitor maupun orang tua peserta didik yang mana mereka itulah mungkin yang ada di sekitar permasalahan kita ya, karena kita tidak akan mungkin keluar dari permasalahan seperti itu. Nah, untuk faktor yang lainnya ini merupakan bagian dari support system, mungkin komunikasi lah dengan pengawas bina atau dengan trimitra pendidikan di mana kita kan punya rekan di forum kerja kepala sekolah atau dengan PGRI yang mana itu bisa menjadi masukan-masukan atau ide-ide ya yang bisa mempengaruhi terhadap hal yang ada di sekolah kita seperti itu. ya Ibu Ai, Ibu Mega terima kasih. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Boleh, Bu Elis. Boleh, masih banyak juga boleh Bu Elis dengan senang hati. Tak terasa Ibu sudah berapa menit ini kita ngobrol, tapi asik itu menarik banyak ilmu yang saya dapat dari Ibu Mega dan Ibu Ai. Pertanyaan terakhir sekali di semua hal yang telah Ibu Ai mereka sampaikan tadi, pembelajaran apa Ibu yang bisa dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dari sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ya, baik, mungkin Bu Mega dulu, ini sesi yang terakhir. Ya, Bu Mega dulu. Baik. Kalau untuk saya, Ibu Elis ya, dalam pengambilan keputusan itu, jadi harus dibarengi dengan situasi dan kondisi yang memang kita benar-benar dalam situasi yang oke. Itu saja, karena ketika kita dalam keadaan yang tidak oke, apapun yang akan kita putuskan itu akan berimbas pada kurang efektif atau bahkan kurang berhasil. Nah, mungkin gitu. Jadi kembali lagi ke diri kita sendiri yang memang kita harus benar-benar survive, harus benar-benar oke dalam hal pengambilan keputusan. Jadi mungkin ya Bu tidak dalam kondisi kita itu sebagai pemimpin mungkin harus dalam keadaan tidak emosi ya Bu ya, harus dalam keadaan sadar diri penuh gitu ya. Betul, karena tanpa itu mungkin akan sulit. Ya, mungkin Bu Eni bisa memberikan juga tanggapannya mengenai apa sih gitu yang Ibu dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan gitu dari sebuah masalah. Betul sekali ya tadi yang disampaikan oleh Bu Mega, berarti kembali lagi ke diri sendiri ya harus oke. Di samping itu mungkin yang lebih saya utamakan lebih ke memanage ya. Pertama itu ke memanage diri sendiri, manage self ya, kemudian ke manage activity, kemudian ke manage time ya. Mungkin 3 poin ini yang harus saya miliki dan saya selalu benahi setiap waktu. Ketika ketiga poin ini saya kuasai dengan baik, saya miliki dengan baik, insya Allah mungkin saya bisa mengimplementasikan hal-hal yang positif juga untuk lingkungan sekolah. Dengan demikian mungkin permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah saya juga bisa menyelesaikannya dengan baik. Tentu ini juga dengan dukungan dari semua warga sekolah. Mungkin itu Bu Elis ya. Iya, Ibu. Itu merupakan pertanyaan terakhir ya Bu. Ya. Terima kasih sekali Bu Mega, Bu Ai sudah bisa meluangkan waktunya bantu saya memberikan tugas dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya sangat bangga sekali gitu pada Bu Ai dan Ibu Mega dalam usia yang masih dibilang muda di bawah saya semuanya ini. Tapi Belajar saja Bu Elis ini. belajar pada Ibu Ai dan Ibu Mega dalam mengambil keputusan ini.
Terima kasih ya Bu, Bu Mega, Bu Ya, Elis. sukses juga buat Bu Elis ya, lancar CGP-nya, diberikan Mungkin kesehatan dan lain lolos ya, juga. sama Ibu juga. Mudah-mudahan diberikan umur panjang, kita dapat bertemu secara daring ya Bu, secara Iya, virtual. iya, betul sekali kita bisa bertemu Terima langsung kasih. ya, Bu Elis. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.